Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi dalam pembahasan materi fisika. Kali ini kita akan masuk untuk materi kelas 12 semester 1. Baik, untuk kali ini kita mulai masuk ke fisika listrik, yaitu listrik dinamis. Nah, untuk memahami tentang listrik dinamis, maka yang pertama kali harus kita pelajari itu adalah tentang hukum Ohm. Sebelum kita masuk ke materi tentang hukum Ohm, coba kita review dulu. Ini ada dua gambar alat. Nah, alat apa sajakah ini? Di situ sudah ada simbolnya. Gambar pertama itu ada simbol A, gambar kedua ada simbol V. Nah, kedua alat ini sangat erat kaitannya dengan kelistrikan karena dua alat ini akan mengukur dua besaran listrik. Ya, gambar pertama itu mengukur kuat arus listrik atau yang kita sebut sebagai ampere meter, dan gambar kedua itu akan mengukur kuat tegangan listrik atau yang kita sebut sebagai voltmeter. Nah, seperti yang kita tahu, arus listrik itu merupakan muatan yang bergerak. Nah, salah satu jenis muatan yang bisa bergerak itu kan elektron, sehingga secara tidak langsung ampere meter ini juga mengukur aliran elektron dalam suatu rangkaian. Nah, untuk pemasangannya sendiri dalam satu rangkaian tertutup, ampere meter itu nanti harus dipasang secara seri. Sedangkan voltmeter yang kita gunakan untuk mengukur kuat tegangan listrik atau kuat tegangan listrik tadi kita sebut juga dengan beda potensial, nanti digunakan untuk mengukur perbedaan muatan listrik antara dua ujung penghantar. Dan cara pemasangannya untuk voltmeter itu dipasangkan secara paralel. Nah, di antara ampere meter dan voltmeter ini nanti akan ada satu besaran atau satu rangkaian fisika tambahan, namanya adalah resistor, yang gunanya itu adalah untuk hambatan rangkaian. Simbolnya seperti ini ya. Nah, untuk rangkaian listrik sendiri, untuk rangkaian secara sederhana, ada beberapa komponen yang harus kita tahu dan harus ada dalam rangkaian itu. Yang pertama, ini adalah namanya saklar. Nah, gunanya nanti untuk memutus atau menyambungkan rangkaian. Itu yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah lampu atau bola lampu. Nah, bola lampu ini nanti untuk mendeteksi adakah aliran listrik yang mengalir atau tidak. Dalam rangkaian fisika, gambar komponen lampu itu kita gambarkan dengan lingkaran kemudian dikasih silang seperti ini. Kemudian komponen yang kedua tadi adalah resistor. Jadi seperti ini gambar resistor ya, seperti ada tabung kemudian ada garis-garis warna-warni. Sedangkan untuk gambarnya sendiri, simbolnya di rangkaian fisika itu ada dua macam. Bisa digambarkan berbentuk kotak seperti ini atau berbentuk seperti rumput. Kemudian yang ketiga itu adalah tadi ya, yang alat listrik dengan simbol A atau kita sebut ampere meter. Nah, untuk rangkaian listrik di fisika, simbol ampere meter itu digambarkan dengan lingkaran kemudian diberi huruf keterangan A di tengahnya. Komponen berikutnya yang tidak kalah penting adalah sebuah kabel penghubung. Dalam rangkaian sederhana di fisika, kabel penghubung ini nanti disimbolkan dengan sebuah garis lurus saja. Kemudian yang berikutnya itu adalah baterai berfungsi sebagai sumber tegangan. Nah, baterai ini nanti memiliki dua kutub positif dan negatif. Dalam rangkaian sederhana nanti disimbolkan dengan dua garis panjang pendek yang terputus seperti ini. Garis panjang itu nanti menandakan kutub positif, sedangkan garis pendek itu menandakan kutub negatif. Dan komponen yang terakhir, tadi juga sempat kita bahas, yaitu sebuah alat dengan simbol V atau kita sebut sebagai voltmeter. Dalam rangkaian sederhana di fisika, voltmeter itu nanti disimbolkan sama seperti ampere meter tadi, yaitu membentuk sebuah lingkaran, tapi di tengahnya dikasih simbol voltmeter, yaitu huruf V. Alat ukur yang sudah kita bahas tadi adalah ampere meter dan voltmeter. Nah, saat ini ampere meter dan voltmeter itu tersedia dalam dua jenis, yaitu digital dan analog. Untuk yang bentuk digital, maka cara bacanya tinggal kita baca angka yang tertera di sana, gampang saja. Tapi untuk yang analog, nanti gambarnya seperti yang tertera di sini. Nah, cara membacanya atau hasil pengukurannya nanti kita baca dengan membandingkan skala yang ditunjuk dengan skala maksimum, kemudian dikali dengan batas ukur. Yang dimaksud dengan skala yang ditunjuk itu adalah jarum
yang menunjukkan ke skala tertentu. Nah, itu adalah skala yang ditunjuk. Sedangkan untuk skala maksimumnya itu adalah angka atau skala terakhir atau skala paling besar dalam rangkaian skala tersebut. Sedangkan batas ukur itu nanti biasanya diketahui di alatnya. Ada batas ukurnya 0,5 atau 1 ampere atau 100 miliampere tergantung jenis alatnya. Dalam rangkaian listrik dinamis ada 3 besaran yang perlu kita perhatikan, yaitu beda potensial, kuat arus listrik, dan hambatan. Hubungan ketiga besaran tersebut tampak pada grafik seperti di gambar. Gambar pertama adalah hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik, dan gambar kedua adalah grafik hubungan antara hambatan dengan kuat arus listrik. Pada grafik pertama, terlihat ketika beda potensial semakin besar, arus yang dihasilkan juga semakin besar. Atau dengan kata lain, bisa kita sebut bahwa beda potensial berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Sedangkan pada grafik kedua, terlihat sebuah grafik yang menurun. Ketika nilai hambatan semakin besar, kuat arus semakin kecil. Atau dengan kata lain bisa kita sebut bahwa hambatan berbanding terbalik dengan kuat arus listrik. Dari kedua hubungan tersebut, dapat kita gabungkan bahwa kuat arus listrik berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Nah, perbandingan ketiga besaran ini tadi, itulah yang kita sebut sebagai hukum Ohm. Dengan kuat arus listrik itu nanti disimbolkan dengan huruf I, tegangan listrik atau beda potensial disimbolkan dengan huruf V, dan hambatan listrik atau resistor disimbolkan dengan huruf R. Maka secara umum hukum Ohm-nya akan memiliki sebuah persamaan I sama dengan V per R. Sedangkan untuk komponen resistor itu sendiri nanti bisa kita ganti dengan sebuah kawat penghantar. Nah, kalau pada sebuah kawat penghantar maka besar hambatan akan ditentukan dari yang pertama adalah jenis bahan. Jadi kawat tadi terbuat dari bahan apa? Kemudian yang kedua adalah panjang kawatnya. Kemudian yang ketiga adalah besar kawat atau luas penampang kawat. Atau secara umum, besar hambatan pada kawat penghantar itu dirumuskan sama dengan Rho L per A. Dengan Rho ini adalah hambat jenis kawat, kemudian L itu adalah panjang kawatnya, dan A itu adalah luas penampang kawat. Sehingga semakin panjang suatu kawat maka hambatannya semakin besar, dan semakin luas penampang kawatnya, hambatannya juga semakin kecil. Sekarang coba perhatikan contoh soal yang pertama berikut ini. Sebuah lampu senter kecil menarik 300 mA dari baterai 1,5 V. Nah, dari sebuah kalimat ini bisa kita ketahui ada dua angka, yaitu 300 dan 1,5. Yang 300 ini memiliki satuan mA atau miliampere. Ampere itu adalah satuan kuat arus listrik, sehingga 300 mA itu adalah kuat arus listrik yang mengalir, atau I sama dengan 300 mA. Kemudian yang kedua adalah 1,5 V atau 1,5 volt. Nah, volt ini adalah satuan dari tegangan atau beda potensial, sehingga yang diketahui kedua adalah V sama dengan 1,5 volt. Pertanyaannya yang pertama, berapa hambatan bohlam tersebut? Yang kedua, jika tegangan turun sampai 1,2 V, berapa arus akan berubah? Nah, pembahasannya tadi sudah diketahui ada I 300 mA dan V 1,5 V. mA atau miliampere itu harus kita rubah dalam ampere. Maka karena naik 3 tangga berarti dibagi 1000 jadi 0,3 ampere. Kemudian tinggal kita masukkan tadi ke persamaannya. R atau hambatan adalah tegangan dibagi arus, maka 1,5 dibagi 0,3. Hasilnya adalah 5 ohm. Nah, ohm ini adalah satuan untuk tegangan atau resistor R. Kemudian pertanyaan kedua tadi, tegangannya berubah menjadi 1,2. Dan tadi sudah kita ketemukan hambatan dalam rangkaian tadi adalah 5 ohm. Sehingga bisa kita masukkan ke persamaan I sama dengan V per R, dengan V-nya yang kedua adalah 1,2 volt dan R-nya atau hambatannya adalah 5 ohm, sehingga arus yang mengalir menjadi 0,24 ampere. Dari ketiga besaran tadi ada kuat arus listrik, tegangan atau beda potensial, dan hambatan dapat dianalogikan seperti gambar ini. Ampere atau
arus listrik itu adalah sesuatu yang bergerak atau sesuatu yang digerakkan. Siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan adalah volt atau beda potensial. Sehingga beda potensial ini berarti mendorong kuat arus listrik. Kemudian gerakan arus listrik ini tidak lancar. Kenapa? Karena ada gangguan dari ohm. Siapa ohm tadi? Ohm itu adalah hambatan listrik. Sehingga analoginya beda potensial itu mendorong arus listrik agar mengalir, tapi hambatan itu menghalangi arus listrik supaya mengalirnya tidak terlalu lancar. Nah, demikian pembahasan tentang listrik dinamis, yaitu untuk hukum Ohm. Semoga bisa kalian pahami, dan silahkan kalian pelajari lebih lanjut dari modul yang sudah saya berikan dan latihan soal yang saya kasihkan. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya. Saya akhiri dulu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.